Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatul Syadiah. Perkenalkan, nama saya Novia Nauli dengan NIM 1730105035. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang fungsi linier dan aplikasi di bidang ekonomi. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c bilangan real. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong fungsi kuadrat. Ada dua cara. Yang pertama itu titik potong di sumbu x ke y sama dengan 0, maka ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dan cara yang kedua yaitu titik potong sumbu y ke x sama dengan 0, maka y sama dengan c. Untuk langkah yang kedua, menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan fx sama dengan d per dibagi min 4 dikali a. D sama dengan b kuadrat dikurang 4a dikali c. D sama dengan diskriminan. Untuk langkah yang ketiga, menentukan titik ekstrim. Titik ekstrim dari fungsi kuadrat adalah p x, y dengan x sama dengan min b per 2a dan y sama dengan d per min 4a. Untuk x sama dengan min b per 2a disebut dengan sumbu simetri. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik ekstrim atau titik puncak, p, xp, yp, dan sebuah titik potong a, x, y menggunakan rumus y sama dengan a dikali x dikurang xp dikuadratkan ditambah yp. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik potong dengan sumbu x yaitu a x1,0 dan b x2,0 serta melalui sembarang titik c x, y, maka rumusnya adalah y sama dengan a dikali ax dikurang x1 dikali x dikurang x2. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kubik. Fungsi polinom derajat 3 atau fungsi kubik adalah fungsi linier yang variabel bebasnya berpangkat 3. Bentuk umum dari fungsi kubik adalah y sama dengan a ditambah bx ditambah cx dikuadratkan ditambah dx pangkat 3. Setiap fungsi kubik paling tidak memiliki satu titik belok atau exflation point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau sebaliknya. Titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Titik maksimum dan titik minimum suatu fungsi kubik, jika ada, serta tidak beloknya dapat dicari melalui penelusuran terhadap derivatif pertama dan derivatif kedua dari fungsinya. Derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik beloknya. Yang ketiga yaitu fungsi permintaan. Permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jual barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Hukum permintaan ini berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang diminta, atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Menurut
ceteris paribus. Kurva permintaan, kurva yang menentukan hubungan antara banyaknya barang yang akan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Konsumen permintaan berslop negatif karena konsumen biasanya bersedia membeli lebih banyak jika harganya lebih rendah atau sesuai dengan hukum permintaan tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam membeli barang atau jasa, seseorang memiliki pertimbangan-pertimbangan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Dan faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu harga barang tersebut, yang kedua harga barang lain pendapatan, yang ketiga selera, yang keempat tren, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu penawaran, fungsi penawaran. Penawaran dari jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran didefinisikan sebagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang ditawarkan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada harga tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan, atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan, menurut ceteris paribus. Kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran berselotip positif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kerja saya, yaitu Alimatus Syadiah. Selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu keseimbangan pasar atau equilibrium market. Keseimbangan pasar ini merupakan kesempatan antara pembeli dan penjual atau antara konsumen dengan produsen, di mana fungsi permintaan dan fungsi penawarannya itu sama. Rumus untuk keseimbangan pasar ini yaitu QD sama dengan QS, atau di keterangannya itu yaitu jumlah dari permintaan sama dengan jumlah dari penawaran, atau bisa kita rumuskan dengan PD sama dengan PS, yaitu biaya dari permintaan sama dengan biaya dari penawaran tersebut. Untuk kurva pada keseimbangan pasar, teman-teman bisa lihat pada slide yang saya tampilkan, di mana pada kurva tersebut ada QS yang kurvanya itu naik, dan sedangkan QD itu kurvanya itu turun dan mengalami keseimbangan pasar pada E. Jadi keseimbangan pasar ini ada jika pada QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Untuk contoh dari keseimbangan pasar ini, misalnya fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 kurang P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 tambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan harga jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Jadi di sini kita menemukan QD sama dengan 19 kurang P kuadrat dan QS-nya itu min 8 tambah 2P kuadrat. Di sini kita menyamadengankan persamaan tersebut. Untuk cara penyelesaiannya, teman-teman bisa melihatnya pada slide yang saya tampilkan, di mana QD disamadengankan dengan QS, masukkan persamaan yang diketahui, lalu cari nilai P. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai P, masukkan nilai P tersebut ke persamaan yang diinginkan. Jika sudah kita menemukan nilai P dan juga Q-nya, maka kita akan menemukan titik keseimbangan pasarnya atau E-nya nanti. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi biaya. Pada fungsi biaya ini ada dua
yang akan kita bahas, yaitu biaya rata-rata atau average cost, yang merupakan biaya keluar yang di setiap unit produknya. Selanjutnya yaitu biaya marginal atau marginal cost, yang merupakan biaya tambahan untuk menghasilkan setiap satu unit produk tambahannya. Oke, untuk biaya rata-rata merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran atau produk yang dihasilkan, yang merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Dan biaya marginal merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Untuk rumus-rumusnya, kita bisa melihat pada slide di mana biaya tetap dirumuskan dengan FC, biaya variabel VC, biaya total C, biaya tetap rata-rata AFC, biaya variabel rata-rata AVC, biaya rata-rata AC, dan biaya marginal itu MC. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus yang ada pada slide jika misalnya pada soal terdapat pertanyaan yang dirumuskan untuk menggunakan biaya total atau biaya tetap, variabel, dan lain-lainnya. Bentuk nonlinear dari fungsi biaya pada umumnya itu berupa fungsi kuadrat dan parabolik, dan juga fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Untuk contoh soal fungsi biaya, contoh soalnya, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q tambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapakah besar biaya marginal? Dari soal tersebut kita bisa menggunakan rumus yang telah kita lihat bersama tadi. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh rekan kerja saya yaitu A5, rumus titik ekstrim parabola itu C min terjadi pada kedudukan di mana Q sama dengan min B per 2A. Di sini kita menemukan min B-nya itu 24 per 4. 2A-nya itu untuk A-nya itu 2, jadi 2 kali 2 itu 4. Dengan 24 bagi 4 sama dengan 6 unit. Untuk besarnya C minimum sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q tambah 102. Kita masukkan dulu persamaannya dan kita masukkan nilai Q yang kita dapatkan tadi, yaitu 6. Setelah dimasukkan, didapatkanlah hasil 30. Selanjutnya, kita bisa mencari besar TC minimum ini dengan cara menggunakan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu TC min sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Masukkan nilai-nilai yang didapatkan dan hasilnya itu sama, yaitu 30. Selanjutnya, pada Q sama dengan 6, kita bisa mencari FC, VC, AC, AVC, AFC, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh soal tadi. Pada soal tersebut didapatkan kesimpulan berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit itu menjadi 7 unit, diperlukan biaya tambahan atau biaya marginalnya itu sebesar 2. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus-rumus yang telah disediakan atau rumus-rumus yang saya tampilkan di slide untuk menjawab soal yang ditanya.
Selanjutnya kita masuk pada materi fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini juga ada fungsi penerimaan total yang disebut dengan total revenue atau TR, yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola yang terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang yang juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unitnya. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal dengan pengertian rata-rata dan marginal. Jadi pada fungsi penerimaan ini ada juga fungsi penerimaan rata-rata dan fungsi penerimaan marginalnya. Selanjutnya penerimaan rata-rata atau average revenue itu dilambangkan dengan AR, yang merupakan penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Sedangkan untuk penerimaan marginal atau marginal revenue itu dilambangkan dengan MR, yang merupakan penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Untuk rumusnya, teman-teman bisa melihat untuk penerimaan total itu rumusnya itu TR sama dengan Q kali P. Selanjutnya untuk penerimaan rata-rata lambangnya itu AR, di mana itu merupakan hasil bagi TR dengan Q. Untuk penerimaan marginal rumusnya itu MR sama dengan delta R per delta TR per delta Q. Untuk contoh soal, bisa kita lihat pada slide, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 kurang 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebesar 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Jadi di sini kita ditanya untuk penambahan 50 unitnya dan berapa biaya totalnya serta biaya per unit, dan juga ditanya berapa penerimaan total maksimum dan besar penerimaan maksimum tersebut. Dari soal tersebut kita menyelesaikannya dengan rumus yang telah disediakan. Pada penyelesaiannya itu kita bisa memasukkan nilai persamaan P-nya dulu. Dan kita bisa mencari untuk TR-nya itu biaya total, di mana tadi untuk rumusnya Q kali P. Dan setelah kita mendapatkan nilai, tadi kan kita dikatakan untuk menentukan nilai dari 200 unit dan 250 unit. Masukkan Q-nya 200 dan juga 250. Setelah itu kita bisa mencari MR-nya atau dari penerimaan marginalnya. Tak lupa kita menggunakan rumus yaitu Q sama dengan min B per 2A. Dan di situ kita dapat untuk R maksimumnya itu pada 300 dan besar dari biaya maksimumnya itu 135.000. Selanjutnya kita masuk pada materi yaitu keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break even merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang dihasilkan atau yang harus dihasilkan untuk terjual oleh perusahaan yang agar tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok ini ada profit nol, di mana V sama dengan 0. Terjadi apabila TR sama dengan TC. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tetapi tidak pula menderita kerugian. Jadi di sini ada keseimbangan
antara TR dan juga TC-nya. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva TR dan juga kurva TC. Teman-teman bisa melihat bentuk kurva dari pulang pokok tersebut. Di sini kita bisa melihat ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan juga ada persamaan dari TR dan juga persamaan dari TC. Untuk produksi Q1 dan Q4 ini mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran, yaitu TR sama dengan TC. Untuk area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan kerugian, sebab penerimaan total lebih kecil daripada pengeluaran totalnya, yaitu di mana TR-nya itu lebih kecil dari TC-nya. Untuk area Q1, di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung, sebab penerimaan total lebih besar daripada pengeluaran totalnya, yaitu TR besar dari TC. Untuk tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Sedangkan untuk besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara TR dan TC. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat TR maksimum atau TC minimum. Untuk contoh soalnya, kita contohkan penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan min 0,1 Q kuadrat tambah 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan TC sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurang 3 Q kuadrat tambah 7 Q tambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Jadi di sini kita temukan untuk TR-nya itu persamaan kuadrat dan untuk TC-nya itu persamaan kubik. Untuk penyelesaiannya, di sini kita mendapatkan rumus yaitu V sama dengan R kurang TR kurang TC. Masukkan persamaannya, lakukan operasi pengurangannya tersebut. Dan didapatkan di sini Pi sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 tambah 2,9 Q pangkat 2 tambah 13 Q kurang 20. Dan di sini tadi ditanyanya untuk 10 unit dan 20 unit. Kita masukkan Q untuk 10 unit dan Q 20 unit. Di sini kita dapatkan untuk Q yang sama dengan 10 unit itu mengalami keuntungan, di mana dia menghasilkan nilai yang positif. Untuk Q yang sama dengan 20 unit, itu mengalami kerugian karena nilai yang dihasilnya itu negatif, yaitu min 600. Untuk contoh selanjutnya, teman-teman bisa melihat yaitu penerimaan total yang diperoleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh fungsi TR sama dengan min 0,1 Q pangkat 2 tambah 300 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkannya itu TC sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurang 720 Q tambah 600.000. Di sini kita menemukan bahwa TR dan TC-nya itu fungsi kuadrat. Yang ditanya, hitunglah A. Tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum. B. Tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum. C. Manakah yang lebih baik bagi perusahaan memproduksi menguntungkan produksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Dari sini kita bisa melakukan penyelesaian. Yang pertama, masukkan dulu persamaan yang kita ketahui yaitu tadi TR sama dengan min 0,1 Q kuadrat tambah 300 Q. Dan TC-nya itu 0,3 Q kuadrat kurang 720 Q tambah 600.000. Untuk TR maksimum terjadi pada masukkan untuk nilai untuk mencari Q-nya tadi yaitu Q sama dengan min B per 2A. Untuk B-nya di sini yaitu 300 per 0,3
0,2 dan hasilnya itu sama dengan 1.500 unit. Untuk TC-nya minimum terjadi pada Q sama dengan min B per 2A dan didapatkan hasil 1.200 unit. Untuk mencari P pada TR maksimum yaitu kita coba untuk Q 1.500 unitnya. Kita masukkan nilai Q pada persamaan V yang kita dapatkan tadi, yaitu didapatkan hasilnya 30.000, dan untuk yang TC minimum kita masukkan Q-nya itu sama dengan 1.200 pada persamaan V yang telah kita dapatkan tadi, yaitu hasil dari pengurangan TR dikurang TC. Hasilnya itu 30.000. Jadi hasil yang disamakan itu, hasil yang didapatkan itu sama. Hanya itu penjelasan dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.